junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengapresiasi terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu guru khususnya MGMP di Jawa Barat ini. Oleh karena itu, saya berharap kegiatan MGMP ini tidak cukup sekali dalam 1 tahun, tapi beberapa kali, dan itu tergantung dari kreativitas para pengurusnya. Sekiranya ada yang urgen dan inovatif, ini segera kita sosialisasikan agar teman-teman di daerah ini memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang sama dalam memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anak kita khususnya di era pandemi ini. Kita tahu bahwa melalui kebijakan Dirjen Pendis anggaran 2020-2024 ini kita harus senantiasa mengawal program-program peningkatan mutu yang masuk dalam program Madrasah Educational Quality Reform atau MIQR. Ini harus difahami dan dilaksanakan oleh kita semua, terutama para kepala madrasah, ya, guru, pengawas, dan stakeholder yang ada di madrasah. Kebijakan tersebut ada 4 hal. Yang pertama kaitannya dengan elektronika rencana kerja madrasah atau disingkat IRKAM, dan ada bantuan sarpras namanya bantuan SDSN untuk negeri. Nah, ini semua madrasah baik negeri maupun swasta wajib mulai tahun ini mengupdate semua program-program madrasah lewat elektronika rencana kerja madrasah. Sehingga nanti madrasah tersebut memiliki program termasuk peningkatan mutunya, anggarannya, dan termasuk juga anggaran pembangunan, rehab atau RKB, kebutuhan BOS, semuanya lewat IRKAM online, ya, sehingga pusat dapat melihat. Tidak lagi barometernya jumlah siswa. Sekolah yang banyak mengusulkan kegiatan-kegiatan melalui IRKAM, insya Allah dananya akan lebih besar dari sekolah yang mungkin membuat IRKAM sesuai dengan kebutuhan sederhana. Artinya, semacam kegiatan peningkatan mutu ini ke depan harus diupdate lewat IRKAM. Madrasah yang tidak mengupdate IRKAM ini jangan harap di 2002-2003 nanti akan dapat BOS. Oleh karena itu, tolong ini menjadi catatan penting, semua madrasah wajib mengupdate data IRKAM. Nah, yang kedua, program yang sedang dilaksanakan oleh Dirjen Pendis ini kaitannya dengan KM atau kita sebut di aksi, ya, kalau kompetensi siswa Indonesia atau kompetensi nah, ini adalah salah satu tolak ukur barometer terhadap prestasi anak-anak kita di tingkat nasional. Bahkan melalui aksi ini kita akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatannya supaya anak-anak kita ini bisa bersaing baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, dalam jangka dekat, kita tahu ada sebuah kegiatan yang kemarin baru saja ada Dragon Learn. Kemudian saya apresiasi kegiatan untuk film pendek. Alhamdulillah Jawa Barat diwakili oleh MTS 4 Kabupaten Bandung Barat mendapat ranking pertama di tahun 2021 terkait dengan pembelajaran COVID-19. Ada cerita pendek yang menggugah kita semua. Nah, ini harus semua madrasah idealnya mengikuti kegiatan ini. Kemudian asesmen kompetensi nasional juga ini wajib diikuti, baik di tingkat MI, MTS maupun MA terkait dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas siswa. Terutama nanti dalam jangka dekat akan ada kegiatan yang namanya kompetisi sains madrasah, nah atau KSM.
Juknisnya sudah kami kirim, tolong semua guru wajib mengawal. Karena mulai 21 Juni sekarang sudah harus melaksanakan sampai 30 itu adalah KSM tingkat madrasah. Tingkat madrasah ini diserahkan kepada guru masing-masing. Artinya karena KSM ini masih terbatas pelajarannya, MI itu hanya 2 ya, yaitu tentang IPS dan Sains. Kemudian MTS itu ada 3 ya. Mata pelajarannya MA ada 6. Nah ini setiap madrasah wajib mengirimkan per mata pelajaran itu 3 orang ke tingkat kabupaten. Nanti pelaksananya itu secara daring. Dan di tingkat kabupaten soalnya akan dikirim dari pusat. Sudah ada tim penyusun naskah soal, para pengawas tinggal melaksanakan, mengawasi kegiatan tersebut. Dari hasil KSM nanti di tingkat kabupaten akan terseleksi masing-masing kabupaten per jenjang perpelajaran 3 orang. Berarti nanti MI ada 6 orang karena 2 pelajaran 6 siswa, MTS itu ada 9 siswa 3 kali 3, lalu MA 3 kali 6 18. Nah itu yang dikirim ke tingkat provinsi. Lagi-lagi pelaksanaan KSM ini secara daring semua dilaksanakan di kabupaten masing-masing. Para pengawas harus membuat jadwal pengawasan. Pelaksanaannya anak bebas bisa di rumah, bisa di sekolah, yang penting sinyalnya bagus sehingga mereka bisa melaksanakan, bisa mengerjakan dengan baik tanpa ada kendala sinyal, terutama internetnya. Dari kabupaten kota itu rankinglah madrasah mana, misalkan di Kabupaten Sumedang, karena kebetulan posisi saya sekarang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Mohon maaf, lagi ada tugas ya, sehingga saya lewat Zoom ini di kantor Pak Kepala Kemenak. Nanti diseleksi itu ya, kegiatan itu semua tingkat provinsi juga ada di kabupaten masing-masing dan dilaksanakan secara daring. Nanti terpilihlah per mata pelajaran itu 3 orang dikirim ke tingkat provinsi. Nah, mohon ada jeda sekian bulan dibina oleh para guru ya, supaya mereka ini memiliki kompetensi yang baik. MI alhamdulillah kemarin ada salah satu siswa Jawa Barat dari MI swasta di Cianjur ini mendapat ranking tingkat nasional. Nah, ini mohon menjadi spirit buat kita semua agar anak-anak kita di masa pandemi tidak surut untuk belajar, bahkan tolong ditingkatkan prestasinya, termasuk juga siswa Madrasah Aliyah. Karena KSM ini salah satu ajang yang paling bergengsi di madrasah. Kenapa? Karena ini menyangkut barometer kualitas madrasah. Jawa Barat nanti setelah menyelaksanakan seleksi, akan diseleksi itu hanya setiap jenjang itu 11 orang. Ya, artinya dari MI hanya terpilih 2 orang, dari MTS 3 orang, dan dari Aliyah 6 orang. Jumlah 11 orang dikirim ke tingkat nasional. Pelaksanaan KSM tingkat nasional itu berada di provinsi masing-masing. Nanti dari situ akan lihat pengumumannya, Jawa Barat masuk ranking keberapa di tingkat nasional. Nah, mohon ini fokus teman-teman, saya sudah stressing dari MIMTS MA ke depan, ini agar pelaksanaan ini dikawal dengan baik dan perlu strategi yang baik, perlu ada ikhtiar supaya Jawa Barat memiliki target masuk 3 besar. The best one or the best two and the best three. Artinya kita harus menjadi juara pertama atau juara umum, paling tidak kedua atau ketiga. Itulah target kita. Nah ini mohon teman-teman ini diupayakan. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti sekarang sedang dibahas, yaitu kebijakan dari program MIKR, yaitu tentang PKB, penilaian keprofesian berkelanjutan, yaitu menilai untuk guru, untuk kepala sekolah, dan pengawas. Nah, untuk guru tentu saja tidak ujuk-ujuk akan dinilai, tapi ada satu proses peningkatan, salah satunya adalah MGMP,
yang sekarang sedang ditata. Ya, tahap 1 alhamdulillah sudah keluar. Mungkin teman-teman sudah tahu MGMP Sanawiyah mana saja yang sudah masuk SK Dirjen. Yang belum segera diusulkan ada tahap kedua. Saya melihat tuh dari Garut belum ada masuk satu pun. Majalengka juga. Ya, kemudian ada beberapa kabupaten lah, hanya 1-2. Ini tolong lewat operatornya segera dimasukkan lagi, karena tanpa masuk SK Dirjen maka anggaran MGMP untuk sanawiyah aliyah itu 30 juta per MGMP dan itu masuk ke rekening langsung ketua MGMP masing-masing. Setiap kabupaten boleh lebih dari 1 MGMP untuk IPA misalkan, karena guru IPA kan banyak. Sedangkan satu kelompok MGMP itu 15 sampai 30 orang yang sudah tercatat di dalam simpatika wajib ikut MGMP dan hanya boleh mengikuti 1 pelajaran. Walaupun guru tersebut mengajar 2-3 pelajaran, tapi harus diikutinya hanya 1 pelajaran saja karena ini tercatat di simpatika. Dan anggaran tersebut nanti diperuntukkan lihat ke Juknis. Tapi ini kan waktunya masih beberapa bulan lagi. Gak apa-apa sekarang dibedah supaya Bapak dan Ibu persiapan setiap MGMP apa yang harus dilakukan sambil menunggu nanti jadwal yang akan ditentukan oleh tim fasilitator. Minggu kemarin kita sudah dilatih para instruktur nasional di Jakarta. Ya. Nah, minggu depan ini instruktur atau fasilitator provinsi. Nanti dilatih lagi seminggu. Nah, setelah fasilitator provinsi, Fasprop, nanti Fasda. Nah, mungkin di antara teman-teman guru IPA ada yang masuk Fasprop dan Fasda. Hanya fasilitator provinsi, nanti dia akan melatih para Fasda yang ada di daerah dan nanti bisa membantu Fasda-Fasda yang ada di daerah. Fasilitator daerah inilah nanti yang menjadi narasumber inti di dalam kegiatan MGMP tadi. Nah ini makanya saya berharap nanti tim fasilitator daerah kalau sudah dia dilatih harus melakukan sosialisasi dengan MGMP di Jawa Barat. Nanti dari Fasprop akan ada Zoom meeting tentang bagaimana mekanisme penggunaan dana, semua itu dikelola oleh guru mata pelajaran masing-masing. Digunakannya untuk apa? Lihat dalam proposal. Saya minta semua anggaran itu harus transparan dan akuntabel karena laporannya berbasis elektronik ke pusat. Tidak ada laporan ke Kanwil, itu laporannya paling kami dapat tembusan. Karena anggaran itu meluncur dari pusat, setiap ketua KKM wajib mempertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Sehingga sasaran peningkatan mutu guru per pelajaran itu nanti tercapai. Nah, baru setelah selesai MGMP dilakukanlah atau setelah selesai KKM, kelompok kerja madrasah ada pelatihan, ada bimbingan, baru nanti diadakan penilaian. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman, guru-guru, takut dinilai. Tidak akan mempengaruhi tukin Bapak dan Ibu sekalian. Justru ini adalah salah satu upaya bagaimana meningkatkan profesional kita di bidang pelajaran masing-masing. Yang sasaran utamanya bagaimana agar konsep merdeka belajar dalam era pandemi ini tetap berjalan secara maksimal, termasuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan tentang model-model pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Google Class atau Google Chrome yang mungkin tidak semua guru akrab dengan kegiatan pembelajaran e-learning. Nah, ini di era pandemi ini sangat penting. Nanti ke depan ini akan menjadi barometer pencairan tunjangan profesi atau tukin. Setiap guru itu wajib mengupload laporannya di laporan kegiatan guru, nanti adminnya masing-masing, NIP-nya sendiri-sendiri. Jadi yang bisa membuka melaporkan itu bukan menyuruh operator. Saya melihat masih ada beberapa guru yang tidak mau mengenal tentang simpatika.
Inpatika harus diupdate. Nah, kalau tidak mungkin dapat pencairan. Akhirnya siapa yang direpotkan? Para operator di kabupaten kota atau di sekolah. Nah, Simpatika itu kewajiban guru untuk mengupdate sendiri. Ini saya tegaskan. Jangan menyuruh orang lain terus, nanti nggak bisa-bisa. Apalagi nanti ke depan semua laporan kegiatan-kegiatan guru wajib dilaporkan sendiri, sehingga guru yang memenuhi syarat pencairan tukin, kepala madrasah bisa melihat laporannya lewat online yang ada di database di masing-masing kabupaten kota. Nah, ini PKB ini dilaksanakan tentu setelah selesai kegiatan MGMP. Jadi jangan khawatir nanti apa yang dinilai, kemudian kegiatan MGMP itu apa saja, secara detail nanti fasilitator daerah wajib mensosialisasikan. Sekarang ini membedah, silakan persiapkan ya. Kalau yang sudah ada Faspropnya, di sini ada fasilitator provinsi yang hadir, ada tidak? Yang dari MTS? Ada Pak Kabid, ada dari Pak ada. Harus menjadi narasumber. Ya, sebab dialah nanti yang akan menjabarkan tentang bagaimana kegiatan-kegiatan, berapa kali pertemuan, materinya apa, kemudian di mana saja, lalu kegiatan seperti apa, penggunaan uangnya, 30 juta itu untuk apa saja. Ini lihat di Juknis dan itu harus dilaksanakan oleh ketuanya masing-masing. Dan insya Allah ini barokah. Coba ya, di tengah pandemi kita biasanya melakukan MGMP, tidak ada anggaran. Tahun ini ya melalui bantuan Bank Dunia, Kementerian Agama lewat Dirjen Pendis, anggaran untuk kegiatan guru itu seluruhnya 1,7 triliun. Nah, tapi tidak ujuk-ujuk kita dapat, harus mengajukan proposal. Siapa yang proposalnya memenuhi syarat, itulah yang dapat. Kalau mendaftar lalu belum ter-SK-kan di SK Dirjen, berarti Bapak belum sah untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini kami dorong supaya segera kalau ada kesulitan koordinasikan dengan pusat ataupun tanya kepada kabupaten kota yang sudah lolos seleksi. Ini masih banyak guru yang apatis, MGMP apatis, seolah-olah sudah daftar, sudah anggapannya dapat. Kalau belum tercantum di SK Dirjen, tidak mungkin dapat. Nah, ini harus saya tegaskan. Jangan sampai nanti, Pak, saya kok nggak dapat. Nah, itu masuk dalam SK Dirjen, tidak. Nah, kalau tidak masuk, nggak mungkin dapat. Dan sebagai kabar gembira, alhamdulillah, Tukin atau TPG di tahun 2015-2018 kita hutang, insya Allah dalam tahun ini akan dibayarkan secara lunas. Ya, ini kepada guru-guru, nanti insya Allah yang masih punya simpanan, ini min haitsu la yahtasib, itu puluhan juta, bahkan ada yang hampir 100 juta guru mendapatkan. Karena dari 18 ini mohon dimanfaatkan. Jangan sampai semua uang tukin itu dibelanjakan untuk bikin rumah, beli motor, kredit mobil, tapi ada sebagian sekian persen untuk peningkatan mutu guru. Namanya juga tunjangan ya profesi guru. Jadi bagaimana bisa meningkatkan? Belilah laptop guru-guru itu ya, kalau nggak mampu infokus. Kemudian kita juga gunakan fasilitas-fasilitas itu, jangan dihabiskan uang itu untuk kebutuhan, tapi sisihkan sekian persen dibelanjakan untuk membeli laptop. Saya yakin mampu itu. Dan ini wajib semua guru ke depan memiliki laptop, karena dengan program e-learningnya tadi. Nah, inilah nanti yang akan dilaksanakan di bulan-bulan berikutnya, karena minggu ini baru akan dilatih Fasprop. Nanti Fasprop mungkin yang sudah lulus Fasprop itu nanti akan diundang. Selanjutnya nanti Fasda. Nanti di daerah itu setiap kabupaten kan ada Fasda, ya. Kalau MGMP-nya banyak, Fasdanya sedikit, maka bisa ngedrop ataupun ngambil dari Fasda kabupaten lain, atau mungkin Fasprop kita turunkan ketika nanti di situ kekurangan narasumbernya. Dan ini nanti digunakan untuk transport, makan, ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan
Bapak-bapak semua di situ. Ini barokah dari adanya bantuan MGMP. Nah, saya berharap ini harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Karena masuk semua rekening, jangan sampai ada orang yang memanfaatkan seolah-olah jasa itu ini dan sebagainya, lalu ujung-ujungnya minta transfer, tolong jangan dilayani. Semua uang itu tidak ada potongan Rp1 pun, tapi digunakan untuk kegiatan MGMP, tapi jangan lupa pajaknya harus dikeluarkan. Kalau tidak bisa jadi temuan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan keempat ya. Keempat itu adalah new emis. Nah, mohon nanti semua madrasah mengentry emis. Madrasah yang tidak mengentry emis tidak akan terdaftar. Guru-gurunya lain sebagainya, nanti TPG banyak hambatan. Nah, 4 program agenda besar inilah barangkali new emis ini baru 80% Jawa Barat ini. Saya mohon para kepala madrasah ataupun guru-guru mengingatkan agar new emis ini betul-betul dikawal. Mudah-mudahan dengan pembedahan ini nanti akan lebih terang ya. Silakan secara teknis nanti barangkali didiskusikan. Dan mohon maaf Bapak tidak bisa mengikuti karena sedang ada kegiatan di Kabupaten Sumedang. Selamat melaksanakan MGMP. Sabar, insya Allah anggaran yang sudah ada di depan mata mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Bagi yang belum punya SK Dirjen segera diupload kembali. Tidak mungkin dapat kecuali yang sudah terdaftar. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Dede dan kawan-kawan. Selamat melaksanakan. Mohon maaf Bapak tidak bisa mengikuti lanjut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang sudah berkenan mengikuti kegiatan kami. Perlu Bapak ketahui bahwa MGMP IPA Jawa Barat ini pernah mengadakan kegiatan-kegiatan lain, Pak. Yaitu pertama madrasah riset, yang kedua sekarang blok keren. Walaupun bagaimanapun Pak Haji, sejujurnya MGMP IPA ini belum di SK, Pak. Belum di SK, jadi istilahnya gimana ya? Jadi kita agak sedikit kikuk Pak kalau misalkan kita bicara tentang kegiatan ini gitu kan, karena secara ini kita belum disahkan atau belum dilegalkan. Walaupun demikian, alhamdulillah kegiatan kami sudah berjalan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu bedah proposal Blok Grand 2021 tahap kedua, yang tentunya banyak teman-teman kita mengajukan di tahap ke-1, tetapi mungkin belum rezeki ya, dan akhirnya tidak bisa terdaftar di SK penerima blok keren. Untuk itu, untuk menguatkan kembali, untuk memberikan motivasi kembali, kami dari IPA MGMP Provinsi Jawa Barat istilahnya ingin membuka ruang kembali supaya teman-teman bisa mengikuti lagi, dan yang belum mudah-mudahan bisa mengikuti, dan mudah-mudahan semua yang terdaftar atau yang mengajukan bisa diterima di pusat gitu. Dan untuk lebih luasnya saya serahkan ke Pak Dede selaku narasumber yang sekaligus sebagai Ketua MGMP IPA Jabar. Untuk itu Pak Dede dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Pak Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak, Ibu,
pengurus MGMP IPA MTS Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, juga hadir juga pengurus KPMB yang saya hormati. Ada juga alhamdulillah di tengah kita fasilitator provinsi IPA MTS, bahkan ada juga sahabat saya fasilitator fasilitator fisika Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Kak Asep sudah hadir menghadiri acara kami. Sebelumnya mohon maaf, selebih tepat mungkin kita sharing bersama karena saya juga terlibat langsung dalam pembuatan proposal di daerah kami di Pangandaran, dan alhamdulillah mayoritas hampir semua full, kecuali ada beberapa kendala emang kesalahan dari tim penulis proposal yang tidak lolos verifikasi kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya lebih ini akan saya coba di share screen sebentar. Sudah nampak? Kita lanjut. Kita akan bahas pembahasan tentang proposal. Nah, bedah proposal di sini maksudnya langsung yang akan saya sampaikan langsung to the point ke proposal Bapak Ibu. Jadi tidak akan membahas bagaimana proses penginputan di kabupaten atau kemudian emis dan yang lainnya. Kita langsung kepada teknis penyusunan proposal broadband untuk tahun anggaran 2021 khusus untuk MGMP. Baik, kita lanjut ke materi bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kita login ke akun kelompok kerja, ke akun MGMP kita, di situ ada petunjuk penyusunan proposal dan template proposal. Ternyata setelah penambahan waktu di tanggal, kalau tidak salah tanggal 27 Mei, ada sedikit perbedaan petunjuk penyusunan proposal. Ya, jadi termasuk di template berubah, kemudian petunjuk lebih jelas. Di antaranya ini yang tampak di layar Bapak Ibu, petunjuk penyusunannya meski kebanyakan masih sama di sebelumnya. Di antaranya di poin 7 ini saya lingkari diberi garis warna merah bahwa di satu kegiatan atau satu kegiatan satu UP. Sekali lagi satu kegiatan satu UP ini wajib, berarti dalam satu kegiatan tidak bisa terdiri dari beberapa UP. Kemudian di bawahnya juga bahwa kegiatan yang kita laksanakan di proposal wajib minimal memenuhi 32 jam pelatihan dan maksimalnya adalah 36 jam pelatihan. Sekali lagi 32 minimal dan maksimal 36 jam pelatihan. Karena menurutnya kalau jika lebih dari 36 itu ranahnya Baldiklat atau Pusdiklat. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian masih kalau di petunjuk berikutnya masih sama, di antaranya kegiatan itu wajib terpenuhi 7 kegiatan terdiri dari in dan on untuk MGMP, Pokjawas, KKM, dan MGBK itu minimal 5 kegiatan in dan 2 kegiatan on minimalnya. Dan materi toleransi keberagaman dan kebijakan Menteri Agama termasuk materi wajib yang wajib disampaikan oleh pejabat Kementerian Agama, nanti berarti Pak Kepala Kantor atau siapa di Kabupaten Kota ketika membuka atau di awal atau bisa juga di tengah kegiatan. Baik, ini masih petunjuknya di skip. Kita langsung ke template. Nah, template penyusunan proposal. Kita akan bahas satu persatu. Nomor 1 nama Pokja pasti ini. Nama Pokja kita misalkan MGMP Matul apa, kalau dalam hal ini kita IPA MGMP IPA MTS Kabupaten
pengenalan atau apa, tulis nama ketua, dan yang ketiga tulis alamat. Alamat wajib alamat lengkap. Yang dimaksud alamat lengkap, jika dikirimi sesuatu bisa sampai, jangan tidak sampai tersasar. Berikutnya nomor SK, bukan hanya nomor tapi sertakan nomor dan tahun SK. Yang kelima, nomor registrasi ini ada pada aplikasi online pada menu SK Pokja, bisa dilihat. Yang keenam, yang berikutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir maksimal 2.000 karakter. Ini isinya bagaimana kondisi kompetensi guru, bagaimana keadaan MGMP, KKG atau Pokjawas, kemudian mengapa PKB itu penting dan yang lainnya. Isinya. Ini contohnya, contoh dari kerangka berpikir, salah satu di antaranya. Nanti materi Bapak Ibu insya Allah nanti disampaikan. Berikut contoh proposal yang sudah jadi dan di ACC atau sudah diverifikasi oleh pusat dan masuk SK. Tujuannya seperti ini, tujuan maksimal 300 karakter. Ini lanjut. Output maksimal 500 karakter. Output itu daftar yang diharapkan terjadi dalam jangka pendek setelah rangkaian kegiatan PKB dilakukan. Silakan, dan tidak boleh lebih dari 500 karakter. Sementara ini contoh outputnya, bisa dilihat, di skip saja nanti karena ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa dan tidak akan bermasalah untuk output. Begitu juga dengan outcome. Outcome 500 karakter maksimal, isinya seperti ini, ada apa saja yang diharapkan, berubah pada objeknya yaitu siswa, kemudian kompetensi yang diharapkan, prestasi yang diharapkan oleh siswa, dan seterusnya. Nah, ini contohnya, contoh outcome yang pernah kami input di proposal. Berikutnya, keberlanjutan program. Nah, keberlanjutan program menjelaskan strategi KKG, MGMP, MGBK, KKM atau Pokjawas agar PKB berjalan secara berkelanjutan. Ini contohnya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa, sudah tidak akan terkendala dengan ini. Karena kebanyakan kita terkendala di penginputan RAB dan input kegiatan. Nanti kita akan jelaskan di situ lebih fokus ke input kegiatan dan input RAB. Baik, periode program sesuai di Juknis, sesuai di template antara Juli sampai Oktober 2021. Nah, sebelum kita menginput kegiatan, kita harus memilih UP. Seperti tadi saya sampaikan awal, UP diwajibkan ada UP wajib. Artinya UP wajib haruskan masuk pada kegiatan. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kegiatan itu minimal 32 jam pelatihan dan maksimal 36 jam pelatihan. Saya ambil contoh karena kita di IPA, untuk MGMP IPA MTS provinsi MGMP IPA MTS bahwa ada 2 UP wajib, yaitu UP sistem pencernaan pada manusia dan UP kelistrikan. UP sistem pencernaan pada manusia 20 jam pelatihan dan UP kelistrikan juga 20 jam pelatihan. Jika dijumlah berarti ada 40 jam pelatihan. Sementara di Juknis, di template, di peraturan penyusunan proposal, pelatihan itu maksimal 36 jam pelatihan. Ini berarti harus atau wajib ada jam yang dikurangi. Misal dalam hal ini contoh yang contoh Bapak Ibu saksikan di sini, dikurangi 2 berarti bisa masing-masing dikurangi 2. Misalkan sistem pencernaan jadi 18 atau UP kelistrikan dari 18 jam pelatihan. Proses pengurangan boleh seperti yang saya lakukan, misalkan pada sistem pencernaan 1-1 atau pada subnyo poinnya, begitupun dengan listrik dinamis. Atau ada usulan juga teman kami, misalkan Bu Nenden kemarin mengatakan dikurangi saya yang kegiatan on-nya nanti, ya bisa. Jadi ini bisa dikurangi
kegiatan on atau diangkat. Intinya harus terpenuhi minimal atau maksimal 36 jam pelatihan, tidak boleh seadanya. Berikutnya juga pada UP wajib IPA yang 2 ini sudah terpenuhi, berarti kita tidak bisa menambahkan UP pilihan karena UP wajib sudah memenuhi jam pelatihan. Itu sekali lagi wajib 36. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi bahwa di awal kemarin bagaimana dengan materi keberagaman, moderasi beragama yang wajib. Ini juga bisa dikurangi, berarti misalkan tadi dikurangi 2 masing-masing, jadi dikurangi 3. Misalkan untuk UP, salah satu UP sistem pencerahan pada manusia, karena 1 jam pelatihan digunakan untuk moderasi kegiatan moderasi beragama. Itu diantaranya. Kita lanjut. Ini contoh pemilihan UP. Nah, ini penjelasannya, betul. Karena UP wajib sudah terpenuhi ketentuan jam pelatihan, maka tidak perlu ada UP pilihan. Kemudian ini jadi contoh IPA MTS, karena jumlah UP wajib 40 jam pelatihan melebihi ketentuan, maka 32 jam pelatihan, minimal 32 jam pelatihan dan maksimal 36, salah tulis, maaf, salah ketik, salah jempol. Maka ini harus dikurangi agar terpenuhi 36 jam pelatihan maksimal. Kita lanjut pada, nah ini langkah input kegiatan. Nah ini yang kemarin yang banyak bermasalah itu di sini, diantaranya rekan-rekan kami pada langkah input kegiatan. Ada 2 langkah. Kenapa saya menampilkan 2 langkah ini, atau mungkin nanti ada 3 atau 4? Karena ini langkah yang akan saya sampaikan ini adalah langkah yang berhasil. Alhamdulillah semua langkah yang disampaikan oleh kami, oleh yang akan saya jelaskan ini semuanya berhasil, goal masuk SK dan insya Allah mendapat bantuan. Cara langkahnya untuk penyusunan proposal. Nah, misal ketika input kegiatan, tulis kegiatan 1. Ingat tadi di IPA itu ada 2 UP kegiatan wajib, 2 UP wajib, dan itu tidak bisa lagi ada penambahan UP karena sudah terpenuhi jam pelatihan 36, sudah terpenuhi maksimal. Ini pertama, input kegiatan 1 UP sistem pencerahan manusia. Tulis di proposal jenis salah satu mau pelatihan, workshop, atau pendampingan. Bisa dipilih salah satu. Definisi di pelatihan, workshop, atau pendampingan bisa Bapak Ibu lihat ada di template. Tujuan, tulis tujuannya, ini contohnya, moda juga pilih salah satu, tapi kalau kami menyarankan, tapi kalau memang zonanya zona tidak bukan zona merah, tatap muka misalkan boleh, atau bisa tatap muka, bisa daring, atau campur blended antara tatap muka dan daring. Nah berikutnya, nah ini ada sedikit perbedaan template sebelum di tahap 1 tanggal 27 kalau tidak salah, tanggal 27 ada template. Jadi kalau kemarin ada ditulis jumlah peserta, kalau tidak salah sekarang tidak ada, tapi ada muncul seperti ini, nama UP-nya ditulis, masukkan dalam tabel seperti ini, plus nama fasilitator, silakan. Karena ini untuk yang cara 1 yang sekarang, jumlah jam pelatihannya ditulis maksimal, tadi kan 18 masing-masing, sistem pencerahan manusia 18, listrik statis 18, ditulis maksimal. Ini yang cara 1. Berikutnya setelah ditulis ini, tulis juga waktunya, waktu pelatihan kegiatan in kapan. Materi sistem pencerahan manusia, misalkan ini dicontohkan, akan dilaksanakan melalui 3 kegiatan, 2 in dan 1 on. Cantumkan perkiraan waktu pelaksanaan, in-nya untuk sistem pencerahan manusia. Ini contohnya. Berikutnya, terakhir tulis estimasi anggaran. Nah, ini seperti ini anggarannya. Anggaran apa? Anggaran untuk 3 kegiatan.
Ini untuk yang langkah pertama. Nanti langkah cara kedua beda lagi. Untuk cara pertama, karena tadi sebelumnya kita simak di kegiatan ini ada 3 kegiatan untuk UP sistem pencernaan pada manusia. Otomatis di sini juga di estimasi anggaran, tulis estimasi anggaran untuk 3 kegiatan itu, 2 in berarti dan 1 on. Cuma di anggaran ditulis, diperjelas, misalkan untuk kegiatan in 1 apa, kemudian on 1 apa, in 2 apa, dan seterusnya. Begitu juga untuk kegiatan UP2, untuk kegiatan 2 untuk UP kelistrikan. Seperti ini, hal yang sama seperti tadi di UP1 diinput lagi dengan tujuan atau dengan langkah yang sama persis dengan langkah 1 dengan beda UP. Ini seperti ini. Jadi jumlah jam pelatihan ditulis full. Kemudian waktunya juga ada, misalkan karena tadi 3, sekarang 4, minimal 7 kegiatan untuk MGMP. Kegiatan itu 5 in dan 2 on, ditulis perkiranya seperti ini. Dan estimasi anggaran, ini juga estimasi anggaran untuk UP yang kedua. Nah, ada 4 kegiatan tadi, 3 in 2 1 on, berarti di sini cantumkan kegiatan in 3, in 4, on 2 dan in 5 misalkan, cantumkan di anggaran. Nah, ini selesai, hanya 2 langkah ini untuk cara pertama. Jadi kenapa hanya 2? Jadi di aplikasi nanti hanya ada 2 UP seperti tampil ini, UP sistem pencernaan pada manusia dan UP kelistrikan. Hanya ada 2, tapi 2 kegiatan ini meliputi 7 kegiatan. Tadi untuk sistem pencernaan pada manusia terdiri dari 2 in 1 on, dan IPA atau kelistrikan terdiri dari 3 in dan 1 on. Jadi di total kegiatan seluruhnya adalah 5 in 2 on. Kemudian ketika menginput anggaran, pastikan anggaran 30 juta pas seperti yang tercantum Bapak Ibu lihat ini, tidak bisa lebih dari Rp1 kurang Rp1, apalagi lebih dari 1 juta atau berapa. Jadi di anggaran wajib tepat pas 30 juta rupiah. Itu. Ini langkah input cara yang ke-1. Bagaimana dengan cara yang kedua? Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, cara ke-1 ini yang saya lakukan di daerah saya. Kemudian saya di Pangandaran, Bapak Ibu, di Pangandaran alhamdulillah 20 kelompok kerja lolos semua, dan dari 20 itu diantaranya untuk khusus MGMP MTS dan MGMP MA dan KKM MTS yang lolos menggunakan langkah yang baru saja saya jelaskan. Langkah ini dan alhamdulillah semua lolos, kecuali ada yang tidak lolos juga. Apa penyebabnya? Diantaranya adalah karena total RAB lebih dari 30 juta. Padahal ketika di proposal 30 juta yang diinput, yang ditulis di proposal, tapi ketika penginputan dia tidak ternyata lebih dari 30 juta. Penyebabnya apa? Di antara penyebabnya karena salah mijit angka 0, otomatis total jadi tidak 30 juta. Jadi sebelum dikirim ke pusat, sebelum dikirim ke admin kabupaten kota, pastikan RAB 30 juta pas atau tepat. Nah ini. Kita lanjut dengan langkah atau cara yang kedua, cara input kegiatan langkah kedua. Nanti Bapak Ibu yang beda bisa juga sharing. Langkah kedua, misalkan ini langkahnya diinput 7 kegiatan sesuai yang minimal. Misalkan kegiatan 1 itu in 1, kalau tadi kegiatan 1 adalah UP yang pertama, UP1, kalau sekarang kegiatan 1 itu in 1. Jenisnya pelatihan sama, tujuan, tulis, modal sama, sampai di sini di awal sama. Kemudian nama UP ini juga sama. Nah, di nama UP di sini tidak ditulis full, tapi ditulis misalkan kita mau untuk sistem pencernaan manusia adalah 2 untuk 3 kegiatan.
Jadi yang 18 jam pelatihan itu dibagi menjadi 3. Misalkan ini in pertama 5 jam pelatihan, on pertama 8 jam pelatihan, dan in kedua 5 jam pelatihan, sehingga sistem pencerahan manusia UP1 berjumlah 18 jam pelatihan. Ya, ini kembali. Jadi di sini juga ditulis kenapa edisinya 5. Ini in pertama 5 jam pelatihan karena sudah dibagi. Ini sudah tertulis. Nah, ini diberi warna 5 jam pelatihan, waktunya seperti ini. Seperti ini saya tulis semua supaya kelihatan dari in 1 sampai in ke-5, 5 kegiatan nampak dengan tanggalnya. Kita lanjut setelah waktu, lanjut ke anggaran yang ke-6. Anggarannya juga ini anggaran hanya anggaran in 1 di input. Nah, setelah ini selesai, setelah selesai input lagi kegiatan on yang kedua. On yang kedua ketika di aplikasi berarti masih menulis UP yang sama dengan UP yang tadi. Kalau ketika di langkah pertama tadi hanya ada 2 UP yang tampil, 2 UP itu terdiri dari tetap dijumlahkan 7 kegiatan. Kalau sekarang tadi misalkan yang di input di aplikasi itu UP sistem pencerahan pada manusia. Sekarang pun kegiatan kedua masih UP yang sama, UP sistem pencerahan manusia. Kita kembali lagi ke sini. Kenapa UP sistem pencerahan manusia? Kita kembali. Nah, ingat ini. In, on, in. 3 kegiatan pertama, kedua, ketiga, ini adalah sistem pencerahan pada manusia. Otomatis ketika menginput kegiatan di aplikasi juga, yang kedua masih sistem pencerahan pada manusia. Ini seperti ini. Untuk contoh untuk kasus di IPA. Nah, ini kemudian jumlah jam pelatihannya 8 sebagaimana tadi, karena ini in atau on-nya, on yang kedua, on pertama kegiatan kedua, dan on yang ke-1. Nah, ini diberi warna karena ini untuk penjelasan on yang pertama, 8 jam pelatihan sinkron. Anggarannya misalkan 1,5 juta atau berapa, silakan, karena on adalah kegiatan yang di tempat kerja peserta pelatihan. Berikutnya kegiatan 3 atau kegiatan in 2, hal yang sama dilakukan, mau kegiatannya pilih misalkan tadi pelatihan kemari, atau kalau di tempat kerja misalkan pendampingan, pertemuan berikutnya setelah pendampingan di tempat kerja, misalkan mau workshop atau apa, silakan. Hal yang sama pada kegiatan 1, kegiatan 2 dilakukan juga di input pada kegiatan yang ketiga. Berikutnya jumlah jam pelatihan seperti ini. Karena ini kegiatan ketiga, diberi warna juga, ini kegiatan ketiga, 5 jam pelatihan, 2 jam pelatihan untuk zat makanan, organ pencernaan dan yang lainnya, pencerahan mekanis dan yang lainnya untuk 3 jam pelatihan. Ini untuk kegiatan ini yang kedua, 5 jam pelatihan. Seperti tadi berulang terus, anggaran ini adalah anggaran kegiatan ketiga atau kegiatan in yang kedua. Seperti ini di input, silakan, ini contohnya. Nah, kegiatan yang keempat mengulang seperti tadi, kegiatan keempat dengan menuliskan atau menginput jenis kegiatan, tujuan, modanya, misalkan tatap muka, kemudian nama UP-nya, UP yang kedua. Nah, tadi berarti karena ketika kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, tadi UP-nya masih UP yang sama, UP sistem pencerahan pada manusia akan direncanakan seperti tadi tertulis ini. Dan kegiatan keempat, ini di bawah ada seperti ini, kegiatan keempat UP-nya sudah UP kelistrikan. UP kelistrikan dari kegiatan keempat sampai kegiatan ke-7 ini, atau in ke-5, sesuai rencana seperti ini. Berarti di input di aplikasi juga sama Bapak Ibu, jadi ada 3 kali kita input UP sistem pencerahan manusia, dan 4 kali input UP kelistrikan. Di mata pelajaran Bapak Ibu mungkin berbeda, nanti bisa sedikit berbeda.
Pelaksananya hanya yang jelas harus terpenuhi 7 kegiatan. Ini langkah yang kedua. Nah, berikutnya estimasi anggaran untuk kegiatan keempat seperti ini. Ini sama. Kegiatan kelima, kegiatan keenam, ketujuh, hal yang sama dilakukan untuk kegiatan itu. Jadi langkah-langkah tadi dilakukan juga untuk kegiatan sampai kegiatan 7 sampai terpenuhi 36 jam pelatihan atau minimal 32 jam pelatihan. Itu Bapak Ibu, dan ternyata hasil kemarin saya informasi dari beberapa teman, dari beberapa juga dari GTK diantaranya, kemudian dari admin kabupaten kota juga, penyebab tertolaknya proposal di tahap 1 diantaranya 1, input RAB tidak sesuai. Tidak sesuai ini diantaranya adalah karena lebih dari 30 juta sesuai ketentuan atau kurang dari 30 juta. Tidak boleh lebih 1 rupiah pun atau kurang 1 rupiah pun katanya, tapi harus pas genap 30 juta. Yang kedua, nomor SK tidak lengkap. Nah, ini ranahnya nomor SK, input nomor SK itu ranahnya admin kabupaten kota. Jadi nomor SK tidak lengkap. Maksudnya apa? Nomor SK itu wajib ada nomor dan tahunnya. Dan yang menginput di aplikasi itu nomor SK itu adalah admin kabupaten kota. Tapi kemarin ada juga katanya Bapak Ibu, ada juga kelompok kerja yang input nomor SK-nya tidak lengkap, tidak ada tahun, tapi lolos juga. Tapi informasi kemarin terakhir kami dari Pak Dr. Ainur Rafiq dari KKGTK bahwa salah satu tertolaknya itu ini. Mungkin saja, dan ini yang menginput adalah admin kabupaten kota. Jika ada satu kabupaten kota yang tidak lolos, mungkin salah satu di antaranya bisa saja penyebabnya adalah ini. Tapi bisa juga penyebabnya yang lain. Yang ketiga penyebab tertolaknya itu adalah alamat kelompok kerja, alamat Pokja tidak lengkap. Artinya alamat Pokja itu kan biasanya adalah sekolah atau madrasah. Kebanyakan misalkan merasa pengurus, ketua atau sekretaris atau siapa. Yang jelas sekretariat MGMP itu sendiri. Yang dimaksud tidak lengkap ini misalkan alamatnya alamat Pokja Pangandaran atau Bandung tidak lengkap. Jadi alamat Pokja, dan ini alamat Pokja juga yang menginput alamat Pokja adalah admin kabupaten kota. Yang dimaksud alamat lengkap itu alamat ini akan sampai jika dikirimi sesuatu. Jika Bapak Ibu mengirim apa ke alamat tersebut sampai itu berarti alamat tersebut dikatakan lengkap. Yang keempat, penyebab tidak diterimanya proposal katanya adalah ditolaknya adalah jumlah kegiatan yang tidak memenuhi standar. Misalkan tidak terpenuhi untuk KKG, MGMP, MGBK, Pokjawas, KKM tidak memenuhi 5 in dan 2 on minimal. Kalau lebih mungkin bisa. Itu. Yang keempat, penyebab tertolaknya proposal adalah mengirimkan lebih dari 1 proposal. Kemarin sebelum limit waktu tanggal 27 Mei, kalau tidak salah, ada poin plus, ada tambahan. Jadi kita bisa mengirimkan lebih dari 1 proposal. Misalkan di daerah kami ada di Pangandaran ada yang mengirimkan lebih dari 1 proposal. Proposal pertama di input send ke admin ke admin kabupaten kota, kemudian di-approve oleh admin kabupaten kota. Setelah di-approve oleh admin kabupaten kota, ternyata dia lupa ada yang perlu diperbaiki. Akhirnya dia kelompok kerja tersebut mengirimkan ulang yang revisi. Jadi ada 2. Ternyata kata admin kabupaten kota hasil laporan dari pusat bahwa yang mengirimkan lebih dari 1 proposal dipastikan tertolak. Itu saja dulu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mari kita diskusi bersama-sama. Kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau bisa akan saja jawab. Kalau tidak kita sharing saja, saling berbagi. Mangga silakan saya kembalikan ke Pak Mamia. Moderator. Terima kasih Pak Dede yang sudah begitu panjang lebar menjelaskan dari awal sampai akhir, dan Bapak dan Ibu alhamdulillah
kita mengadakan Zoom meeting ini dengan partisipan di Zoom ini sekitar 50 dan ada juga yang streaming di YouTube sekitar 10 orang. Dan ada penanya Pak, ini dari Ibu Tuti Garnasih dari MGMP Bio MA Pak. Izin bertanya, ada materi wajib yaitu moderasi agama. Ini termasuk JP ya. Apakah terakumulasi pada JP yang proposal MGMP? Contoh misalkan UP wajibnya 34, UP moderasinya 2 JP. Sehingga totalnya 36 JP. Jadi mohon penjelasannya apakah digabungkan atau tidak atau terpisah. Itu saja Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu penanya. Kita sharing saja. Kemarin proposal yang kami susun, Ibu juga Bapak semua, tidak mencantumkan jumlah jam pelatihan di proposal tidak mencantumkan jam pelatihan moderasi beragama di proposal. Saya pastikan yang dari MGMP MTS MA di daerah kami semuanya untuk itu karena seragam, karena sumber template-nya dari saya, semuanya tidak menampilkan itu dan alhamdulillah diterima. Tapi yang menampilkan itu juga yang memasukkan moderasi beragama di proposal, diantaranya ada Bu Nende atau siapa di kami juga, itu juga goal. Jadi Ibu, jadi intinya mungkin yang terpenting terpenuhi kuota. Bahkan Ibu kemarin di daerah kami juga ada jam pelatihan sampai lebih dari 40 karena juknis atau munculnya di template jumlah jam pelatihan 32 minimal dan maksimal 36 itu adanya munculnya setelah mau ke tahap kedua atau menjelang akhir ketika ada penambahan waktu, ketika ada toleransi waktu upload. Nah, ketika ada toleransi menjelang toleransi upload muncul ketentuan itu di template. Sementara di kami sudah ada yang terlanjur mengirim sampai 40, bahkan ada yang sampai karena memilih 3 UP, ada yang sampai 50 jam pelatihan. Tapi alhamdulillah lolos karena syarat yang lain yang tadi disebutkan, misalkan RAB, kemudian in kegiatannya 5 dan 2 on, 5 in 2 on, kemudian alamat jelas, nomor SK jelas, dan itu goal alhamdulillah. Jadi hasil pengalaman kami kemarin dua-duanya itu goal, Bapak Ibu. Apakah sebaiknya dicantumkan atau tidak? Mangga, terserah. Yang jelas jawaban saya intinya itu harus ada. Kalau harus ada, misalkan mau dimunculkan 1 jam pelatihan, boleh silahkan. Kalaupun tidak dimunculkan, yang pasti di pelaksanaan nanti Pak Kepala Kantor kalau mau ngasih materi wajib membahas tentang itu. Atur nuhun, barangkali ada yang mau menambahkan, boleh Pak Mamian. Mangga. Terima kasih. Silahkan, barangkali ada yang mau menambahkan atau ini ada raise hand dari Ibu Tuti Garnasih. Selamat siang Bu Tuti, silahkan dibuka dengan videonya Bu, biar kelihatan. Perkenalkan diri, Ibu dari mana? Dipersilakan Bu. Ya, dengan videonya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Punten di Bandung nuju hujan angin agung pisan, jantan rada paur. Oh. Sehingga atas-atas Bu. Maga Bu, maga. Sebagian pertanyaan tadi sudah dijawab via chat. Pertanyaan selanjutnya adalah mohon maaf kalau tadi saya salah menyimak atau ya tentang UP wajib dan UP pilihan. Kalau tidak salah menyimak itu mohon di apa ya namanya diluruskan gitu. Jadi tadi ada karena UP itu maksimal 36 JP, kemudian UP-nya, UP wajib dan pilihannya misalkan lebih dari 36 JP, maka boleh dipangkas
jam pelatihannya gitu. Apakah benar seperti itu atau mungkin saja saya salah menyimak gitu. Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Silakan Pak Dede, langsung saja. Ya, terima kasih Ibu Tigarnasih dari Kota Bandung. Kalau tidak saya, temannya Pak Sepilik mungkin, Kang Asep. Ya, Ibu Tuti, betul. Insya Allah Ibu tidak salah menyimak. Jadi beberapa waktu lalu juga itu ada pertanyaan sejenis ke GTK, ke Pak Ain Rafiq. Jadi saya mengatakan berani berbicara seperti itu mengutip dari orang KKG, orang GTK juga, Bapak Dr. Ain Rafiq. Intinya tidak bisa misalkan ketika dicontoh di IPA MTS, UP wajib saja sudah terpenuhi bahkan melebihi dari 36 jam pelatihan. Artinya karena tidak bisa lebih dari 36, karena lebih dari 36 itu katanya ranahnya Baladiklat dan atau Pusdiklat, maka pangkas saja. Silakan pangkas, yang penting harus sesuai dengan juknis. Jadi kalau asalnya 40 dijumlah, misalkan di IPA itu kalau dijumlah 2 UP wajib itu dijumlah 40. Sementara kewajiban 36, berarti pangkas 4 jam pelatihan. Menjadi 36 jam pelatihan. Begitu Bu? Betul. Oh ya, baik. Oke, kalau begitu begini. Saya melihat beberapa contoh proposal teman-teman, apalagi yang sudah lolos terverifikasi ya. Karena itu tadi melihat dari JP ada UP wajib dan ada UP pilihan. Ketika melihat UP wajib itu di biologi ada dua UP wajib, sebagiannya pilihan. Ketika UP wajib ditambahkan ternyata 43 JP. Nah, akhirnya pilihannya jatuh pada kami mengambil UP wajib 1, UP pilihan 1. Itu sudah tepat atau kita harus mengambil kedua UP wajib dan kita mengurangi JP-nya hingga 36. Gimana itu? Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Ibu Garnasih bukan apa. Terima kasih Ibu. Yang kami lakukan kemarin semua termasuk untuk daerah kami Janggol itu kita mengambil UP wajib. Dan semua alhamdulillah yang tidak ada kesalahan gol atau lolos, kecuali salah input salah input RB dan yang lainnya. Dan luar biasanya lagi Ibu, untuk tahap 1 kemarin yang kelebihan JP juga lolos. Ya, jadi yang kemarin yang 40 JP, yang lebih dari 40 tadi sudah saya katakan bahwa ada bahkan di kami yang sampai 50 jam pelatihan. Tapi yang lainnya sesuai dengan juknis, yang lainnya kecuali itu. Dan itu lolos. Masuk SK. Itu. Kalau saran saya, kalau ada UP wajib, kalau saran saya, tapi terserah mangga Bapak Ibu. Kalau UP wajib, selagi ada UP wajib, itu saja UP wajib yang digunakan. Meski secara logika, kalau misalkan maksimal 36, oleh UP wajib sudah lebih dari 40, kenapa dicantumkan UP pilihan? Tapi kalau yang kemarin kami lakukan, kita mendahulukan UP wajib. Termasuk kalau tidak salah di sini ada di IPA MTS juga yang gol, yang lolos semua, Bu Ati, Bu Nana juga sahabat-sahabat semua, sahabat kami di MGMP IPA MTS yang lolos itu semuanya mencantumkan dan hanya mencantumkan UP wajib karena UP wajib sudah memenuhi syarat. Itu Ibu, barangkali ada tanggapan boleh dari yang lain, pengalaman yang gol juga yang lolos dari MGMP mata pelajaran lain, silakan. Demikian Bu Tuti, barangkali ingin menambahkan atau ini ada pertanyaan senada ya dari Ibu Sri Rahayu Ningsih dari MGMP Bio MA. Ini untuk UP wajib yang lebih dari 40 JP, bagaimana cara mensiasati? Barangkali itu pertanyaannya hampir mirip dengan Ibu Tuti. Barangkali silakan Pak Dede.
Ya, sepertinya sudah terjawab Pak Mamil. Iya, betul. Nyiasatinya tadi kan dikurangi jam pelatihannya, dikurangi misalkan tadi untuk mapel IPA MTS kembali, karena saya hanya membahas IPA MTS karena bagian kita, karena saya bidangnya IPA. Misalkan betul yang 2 menyiasatinya dikurangi saja, bagaimana? Nanti dikuranginya misalkan kalau saran teman saya kurangi saja di on-nya. Jadi misalkan kalau kegiatan on asalnya 8 atau 10 jam, kurangi 2 jadi 8 jam. Kan kalau on itu kegiatan kita tidak mengontrol. Kalau on itu kan di sekolah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Itu Angga Irjang Sumping Pak Andriansah Julfikar, beliau Pasda terpilih Provinsi IPA, Pasda IPA Provinsi terpilih. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak De. Itu Ibu bapaknya, siapa itu penanyanya? Ada mangga Pak Mamil. Ya, terima kasih Pak Dede, sudah dijelaskan. Ini informasi untuk absen sudah ada di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu diisi. Insya Allah barangkali ke depan nanti mudah-mudahan bisa menerbitkan sertifikat dari kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya ada raise hand dari Pak Asep Lilik Prilantika. Pak Asep, silakan mic-nya dibuka sama videonya biar kelihatan. Pak Asep itu Pak Bami. Pak Asep, maga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat. MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede dan Pak Mamil yang sudah memberikan kesempatan. Saya senang ada sahabat saya Pak Dede seangkatan ya, walaupun saya lebih tua dari beliau. Mungkin sebetulnya ini adalah pengalaman saya yang gagal ya. Bukan nggak tahu, saya juga masih kebingungan. Saya juga berkonsultasi dengan Pak Dede tentang kegiatan itu. Yang pasti kalau saya alami itu kesalahan yang fatal itu adalah upload saat setelah tanggal 27, walaupun itu masih dalam kesempatan perpanjangan. Itu yang menjadi mungkin penyebab dari ketertolakan proposal kami. Dan mungkin juga ada ketelatan dari approve dari pihak admin Kemendag Kota ya. Karena setelah saya lakukan pembuatan proposal sesuai juknis ya, dan hampir mirip dengan Pak Dede juga. Nah, kalaupun misalkan ada kesalahan di dalam proposal, kok bahkan yang Pak Dede bilang katakan lebih JP-nya lebih, itu juga kan aneh kan gitu ya. Nah, kemudian saya masih kebingungan ketika saya lihat bahwa kegiatan on itu kan tidak mungkin 8 JP hanya dilakukan oleh satu kali kegiatan. Itu hal yang mustahil. Peserta didik saja kalau misalkan pembelajaran di IPA fisika di MA itu dengan peserta didik itu 4 jam per minggu. Nah, kalau misalkan 8 jam per minggu OLAB yang hanya jadi. Makanya saya pecah menjadi 2 kali on ya waktu itu. Ya. Jadi itu mungkin penjelasan Pak Dede, kalau misalkan ada on dengan peserta didik itu di 1 kali kegiatan, itu kan hal yang tidak mungkin kalau misalkan 8 jam anak harus belajar, apalagi harus ditutorial dengan seorang guru kan itu. Nah, kemudian saya nanya juga apakah di kegiatan on itu tidak ada pendampingan. Sementara kan ketika saya berbincang dengan Pak Jurni ya, bahwa pada kegiatan on itu harus fasilitator mendampingi gitu ya. Jadi di sana ada pendampingan yang menjadikan bahwa
fasilitator itu adalah harus mendampingi ketika kegiatan on. Nah ini Pak Dede, seperti Pak Dede dikatakan bahwa kegiatan on itu pertama adalah praktik 8 JP. Nah kalau misalkan pembelajaran IPA itu 3 jam lah misalkan ya, apakah bisa dilakukan dalam 1 minggu? Kan tidak mungkin kan gitu. Maka kegiatan on ini harus bisa dijadikan misalkan 2 kali on seperti itu. Nah, jadi kemudian yang paling utama adalah keberhasilan Bapak Ibu yang sudah berhasil adalah faktor laki atau keberuntungan yang memang sedang dan sudah proposalnya sudah terpenuhi. Apalagi kalau misalkan proposal yang tidak terpenuhi tapi goal, itu adalah benar-benar laki. Mungkin orang pusat juga kan ribuan, ya udahlah pokoknya yang masuk duluan udah goal aja. Karena rata-rata yang sudah masuk duluan itu pasti goal gitu ya, seperti itu. Nah yang tidak goal itu saya dengar juga yang telat dan mengupload setelah ada waktu perpanjangan lebih dari tanggal 27 itu seperti itu gitu. Makanya dari itu, jadi untuk teman-teman yang belum terverifikasi atau sukses diterima proposalnya, ya sebagai mungkin pengalaman kami yang sudah begadang sama Bu Tuti juga sampai waktu itu tengah malam ya, tapi uploadnya tidak sukses pada tanggal 27, akhirnya ya kami nyerah dan bisa diuploadnya esok harinya gitu karena sudah kelelahan seperti itu. Mungkin itu Pak Dede ya. Mohon maaf soal agak panjang saya ngomongnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep, hatur nuhun. Tos sumbang saran, alhamdulillah barangkali ini pengalaman teman kita yang memang tidak goal ya. Tapi insya Allah Pak tidak sendiri Pak, banyak teman-teman juga yang istilahnya tidak goal, tapi mudah-mudahan karena ada tahap kedua, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Termasuk saya Pak di Kuningan itu IPA itu 3 kelompok ya. Ada 1 kelompok yang tidak goal, itu kesalahannya itu adalah RAB Pak, di RAB. RAB itu dia mencantumkan kalau tidak salah itu 30 juta kurang 10.000 Pak. Akhirnya tidak goal itu kan. Ini memang agak lumayan gimana ya, udah capek-capek tidak gol lagi, itu yang membuat sesak napas ya. Tapi walaupun begitu tetap masih ada kesempatan. Maka Pak Dede di terakhir Pak, maka. Mohon Kang Asep. Jadi begini, kalau misalkan tadi saran Kang Asep ketika kegiatan on fasilitator mendampingi ke tiap madrasah, fasilitatornya 1, pesertanya 30, luar biasa sepertinya Kang Asep. Selain meninggalkan kegiatan pembelajaran juga ini sesuatu yang kemungkinannya sepertinya kecil, kecuali nanti ketika pelatihan fasilitator di Pasda atau di Pasprov ada juknis yang wajib didampingi kecuali itu nah tapi Kang Asep juga untuk kegiatan misalkan kegiatan on 8 jam. Nah ini saya tulis di sini kegiatan on kedua. Tadi kalau di yang kedua ada jam pelatihannya. Sedangkan ini on kedua, kalau kegiatan on in ke-1 tanggal 2 misalkan, in kedua tanggal 3, on yang kedua tanggal 4. Nah makanya ada jeda dari on kedua sampai yang in ke-5 atau kegiatan ke-7 ini tanggal 4 sampai tanggal 9. Nah ini memang di sini tercantum hanya 1 hari, mungkin kenyataannya bisa yang jelas ini dianggap satu kegiatan, meski realisasinya misalkan terjadi dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8 bisa sampai 4 hari. Begitu Kang Asep, makanya saya menyiasatinya di proposal ada jeda dari kegiatan on ke kegiatan in berikutnya. Itu seperti itu. Dan Bapak Ibu, ternyata pengalaman sebentar.
barusan tidak tampil ya, tidak screenshot screen share-nya. Nggak apa-apa lah, kalau tidak muncul screen share berarti kita bahas saja. Jadi di antara kegiatan setelah kegiatan on ke kegiatan in berikutnya, Kang Asep, ada jeda beberapa hari, tidak beda dengan dari kegiatan in ke in. Kalau in ke in bisa saja mungkin bisa ada yang berturut-turut, misalkan tanggal 2 in pertama, tanggal 3 in ketiga, misalkan, atau ada juga Bapak Ibu yang 1 minggu satu kali. Nah, kalau kami menyiasatinya di proposal dari kegiatan on ke in berikutnya itu ada jeda beberapa hari. Itu Kang Asep. Jadi mungkin bisa saja maksud saya itu untuk menyiasati itu. Untuk menyiasati katakanlah tidak mungkin dalam 8 jam. Pasti Pak Dede, punten ya. Otomatis pasti ketika kita melakukan on itu waktunya tidak boleh ada yang waktu berdampingan, misalkan justru on itu harus lebih banyak, misalkan kita melakukan on tanggal 2, maka untuk membawa hasil on itu ya minimal kita harus memberikan kesempatan itu 1 minggu atau 2 minggu, karena tidak mungkin baru kemarin on besoknya udah in lagi untuk dibawa diskusi, wah itu mah parah gitu ya. Nah makanya paling on itu kan biasanya gini, yang saya tahu bahwa on itu adalah kegiatan hasil pembekalan yang diberikan oleh Pasda ya kepada guru-guru dalam kegiatan MGMP. Nah setelah itu baru dilakukan on yang diterapkan kepada siswa. Dan sekaligus perlu ibu bapak ketahui bagi teman-teman yang sudah goal itu, awas hati-hati karena tidak bisa melakukan in kalau tidak serempak guru-guru melaporkan hasil on-nya. Jadi on itu bisa in yang kedua, in yang selanjutnya itu akan terhenti kalau on yang dilakukan oleh MGMP yang mengikuti in itu, yang in pertama, tidak melakukan pelaporan untuk dibawa untuk in yang kedua. Nah itu yang menjadi masalah itu. Maka hati-hati, paling saling bantu untuk Bapak Ibu yang sudah mau menerap atau memanfaatkan blockchain itu, karena nanti akan menjadi masalah ketika mau melakukan in kedua yang akan membahas hasil on pertama kepada kegiatan in kedua itu kalau ada salah satu saja guru yang belum melaporkan atau belum melakukan kegiatan on di sekolahnya, itu kata IN yang saya terima itu tidak bisa dilakukan in yang kedua. Itu seperti itu. Mungkin itu tambahannya Pak Dek. Ya, terima kasih Kang Asep. Ya, sip. Merupakan tambahan. Pak Mamil? Ya, silakan Pak. Oh iya. Kemudian betul yang dikatakan Kang Asep, insya Allah akan yang disampaikan Kang Asep barusan akan jadi peringatan juga buat kami untuk mengelola dan selalu kompak. Insya Allah MGMP IPA MTS selalu koordinasi Kang Asep, mungkin ke Kang Asep juga sebagai fasilitator fisika pas terpilih untuk fisika MA. Kemudian Pak Mamil, sedikit akan saya menjawab ini. Ada satu pertanyaan dari Ibu Sri Rahayuningsi di kolom chat. Apakah perlu melampirkan ADART dan program kerja? Nah, kami di Pangandaran, Bapak Ibu, juga beberapa teman lain di MGMP IPA MTS, sama sekali tidak melampirkan apapun di proposal yang diupload. Jadi hanya proposal yang ditandatangani oleh Ketua MGMP dan distempel basah, kemudian di scan, baru diupload. Jadi tidak melampirkan apapun. Adapun untuk ADART kami dipintanya oleh Penmad, oleh admin Kabupaten Kota, oleh Kemenag Kabupaten Kota, yang dikumpulkan di kami melalui surat resmi. Ada ke kelompok kerja yang mengajukan proposal, 1 fotokopi SK yang dikumpulkan ke Kemenag itu, yang kedua surat pernyataan keaktifan, yang ketiga proposal, yang keempat ADART, hanya itu. Jadi 4 lampiran itu dikumpulkan di admin Kabupaten Kota di itu. Kemudian
Bapak Ibu, terkait dengan yang luar biasanya kemarin, saya juga kebetulan menginput yang KKM ini sebagai referensi atau sebagai informasi kepada Bapak Ibu yang saya juga heran. Ketika 1 hari menjelang akhir dari Kepala Madrasah, Ketua KKM MTS di kami meminta tolong membawa berkas ini email, ini apa, ini akunnya, akun MGMP, tolong upload proposal, tapi proposalnya belum ada. Akhirnya apa yang kami lakukan, yang saya lakukan, buat proposal copy paste dari MGMP IPA, termasuk ADA, bukan ADA, termasuk RAB-nya sama persis dengan RAB MGMP IPA yang saya gunakan. Kenapa sama persis copy paste? Karena memang tidak mungkin kami harus ngorek-ngorek RAB. Sementara kan kegiatan KKM dengan MGMP pasti beda. Jumlah pesertanya beda di KKM, kemudian anggarannya juga pasti beda. Tapi saya tidak mau ribet, yang penting upload, yang penting pas 30 juta, kemudian proposal di-upload, alhamdulillah, padahal asal copy paste 100%, kecuali nama mungkin jadi KKM, lolos masuk SK. Itu sekedar informasi saja. Jadi sepertinya yang Bapak Ibu terkendala kebanyakannya di anggaran yang tidak pas, itu sebenarnya kebanyakan di anggaran yang tidak lolosnya, mungkin. Itu Pak Mamil? Ya, betul Pak. Ini di rata-rata yang saya perhatikan juga di hampir di setiap MGMP itu, pertama copy paste Pak, itu. Yang kedua, ini yang bekerja itu di satu kelompok itu paling ketua dan sekretaris ya, berdua itu. Nah, ini juga istilahnya jadi semacam apa ya, istilahnya nanti juga jadi bumerang buat kita ya. Kita dapat bantuan, tapi kita nggak bisa membaca proposal yang kita sampaikan. Makanya dengan kegiatan ini mudah-mudahan ada sedikit pencerahan buat kita semua. Kemudian untuk di kolom chat Pak Dede, ini dari MGMP Kimia Aceh Besar. Alhamdulillah dari Aceh, selamat datang. Ini mohon maaf Pak Dede kalau bisa proposalnya di-share. Karena kami di MGMP IPA Kimia Aceh Besar belum ada yang lolos. Itu pertanyaannya Pak Dede. Silakan Pak Dede dijawab Pak. Ibu dari MGMP Kimia Aceh Besar, insya Allah termasuk PPT yang tadi ditampilkan, contoh proposal yang sesuai template yang tadi ditampilkan juga akan di-share oleh panitia. Nanti sudah saya share ke panitia linknya. Bisa mungkin Bu Ati atau siapa silakan di-share di kolom chat, bisa. Nah, silakan, jadi boleh Ibu bisa copy paste atau apa, silakan dirubah-rubah sedikit, yang jelas jangan sampai sama persis, insya Allah. Dan itu adalah proposal yang kami gunakan kemarin dan alhamdulillah masuk SK. Tambahan lagi Bu Pade, mungkin saya baru ingat ya, baru ngeh. Enggak Pak Sep, enggak. Ternyata ketika input itu memang jangan kurang sedikit pun ya. Baru-baru ngeh saya ikut ketika dilihat di proposal itu udah jumlahnya benar-benar 30.000, tapi pas input ketika di upload itu kalau nggak salah kurang 200 rupiah 200 perak gitu ya. Nah karena mungkin angka satu fotokopi ya, satu kali 200 rupiah itu tidak terhapus, terhapus yang jadi 20. Nah jadi kan satu kali 200 rupiah, nah itu jadi nggak salah 29 uangnya kurang dari 200 rupiah. Nah itu mungkin yang menjadi permasalahan juga kan gitu. Karena kalau di proposal jejak 300 pas di uploadnya itu ngisi angka satunya jadi 0, jadi kurang 200 rupiah gitu ya. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya. Betul Kak Asep, kemarin terakhir yang saya tanyakan juga hal itu ke Pak Ainur Rafiq, kalau tidak hari Sabtu kemarin, kalau tidak salah terakhir kita Zoom meeting, dan
sudah pasti jika ada selisih di RAP sudah pasti ditolak katanya. Kalau berapapun selisihnya, yang jelas kalau ada selisih RB tidak 30 juta itu sudah kemungkinan besar ditolaknya. Kemudian, Ya, mangga Pak Mimin. ya betul Pak. Pengalaman saya sebenarnya proposal saya itu ketika diupload itu kurang dari 30 juta. Di injury time tanggal 27 pukul 9 malam itu saya di WA oleh admin kabupaten. Admin kabupaten telah membatalkan proposal saya dan minta direvisi. Dan setelah dicek ternyata betul bahwa uang yang tertera di sana itu tidak sampai 30 juta. Akhirnya saya otak-atik termasuk proposalnya dan alhamdulillah berhasil itu. Jadi kemungkinan besar faktor admin kabupaten juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pengalaman saya di Kuningan itu adminnya itu sigap gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kurang uangnya kurang dari 30 atau lebih itu langsung ditelepon itu kelompok kerjanya itu. Jadi disuruh dibetulkan. Itu pengalaman saya. Terima kasih, Pak. Silakan, masih ada yang lain? Oh ya, itu untuk daftar hadir silakan diisi dan kemudian Bapak dan Ibu, ini MGMP IPA Provinsi Jawa Barat alhamdulillah sudah membuat jaket baik itu untuk pengurus dan untuk anggota. Bagi Bapak dan Ibu yang memerlukan silakan listnya diisi di grup-grup yang setelah kami sebarkan dan sekarang insya Allah kita akan membuat kaos. Silakan Bapak dan Ibu yang memerlukan kaos tersebut, silakan isi list terlebih dahulu. Seperti itu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Halo. Terkait dengan itu MGMP provinsi, kemarin saya dihubungi oleh Kemenag bahwa saya sampai harus memilih. Kebetulan saya menjadi sekretaris dari MGMP provinsi. Pak Asep harus milih mau provinsi mau kabupaten kota ya gitu sampai gitu. Oke, kalau karena saya sedang menghadapi kota ya udah saya kota aja, biarin aja provinsi nanti ada yang nyari lagi kayak itu. Nah itu ya, apakah untuk IPA ada seperti semacam itu kan gitu. Untuk di MGP IPA Pak Dede ya. Apalagi Pak Dede sekarang kan triple jabatan loh. Nanti kedeteksi di simpatikanya tertolak. Kebanyakan ya Pak. Nah itu artinya memang kalau menggunakan PEG-ID otomatis kalau kita menggunakan simpatika ID simpatika maka akan secara otomatis terdeteksi dan tertolak kalau misalnya kita ada ketentuan double kepengurusan seperti itu. Makanya kemarin itu saya diminta mundur ya silakan aja Bu, nggak usah dimasukkan yang provinsi karena saya sedang fokus kasihan teman-teman yang di MGMP. Tapi saya bilang bahwa kita akan ada MGMP provinsi kalau tidak ada yang aktif di kabupaten dan kota seperti aja dibalikin aja. Ya betul Pak, saya rasakan memang ini untuk kepengurusan itu MGMP IPA provinsi itu kebanyakan adalah para ketua di MGMP IPA kabupaten kota. Jadi dan istilahnya belum bisa di SK-kan itu karena kebijakannya betul. Kebijakannya ketika ada mau masukkan PEG-ID dari pengurus itu tertolak karena double udah masuk di kepengurusan kabupaten dan kota kan gitu seperti itu. Mungkin itu hanya sambil nunggu daripada tadi ada yang resen. Silakan yang mau resen ya. Ada yang resen Ibu Roatawin apa itu? Bu Roatawin. Mangga Ibu silakan dibuka mic-nya. Oh sudah hilang ya resennya. Silakan masih ada. Oh, mangga Bu, mangga. Ya Pak,
saya ya Nama Pak. Bu dari mana Bu? Dari mana? Terima kasih atas waktunya. Saya Sekarwati dari Mandua, Sumedang. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin saya akan bertanya ya Pak. Kebetulan alhamdulillah kami dari Kabupaten Sumedang itu untuk biologi lolos menerima mungkin itu bantuan untuk background-nya. Di dalam kegiatan mungkin nanti pada suatu kegiatan yang akan kita lakukan dengan sesuai dengan yang sudah diberikan ya untuk kegiatan-kegiatannya kemarin yang sudah diupload. Nah, di dalam pelaksanaannya apakah kita nanti gitu apakah akan selalu dipantau gitu atau diberikan arahan-arahan ataupun misalkan kita mengevaluasi kan ini punten ya Pak, kalau nggak salah itu 1 tahun ya untuk biaya dari Blackground ini, yang block grant ini, kalau nggak salah, kalau saya baca dan memang itu aturannya seperti itu. Nah, apakah di dalam kegiatannya itu nanti kita ada evaluasi per semester, ataupun misalkan tidak ada, jadi los aja gitu, dan mungkin nanti harapannya supaya kegiatan kita pun efektif begitu dan memang ada hasilnya gitu kan. Nah, apakah dari pihak yang memberikan dana ini di pusat itu ada pemantauan enggak atau misalkan ada pendampingan ataupun misalkan ada pengarahan sehingga betul-betul biaya yang diberikan bantuannya itu betul-betul efektif begitu Pak. Satu, yang kedua, satu lagi Pak, itu kira-kira kapan ya Pak cairnya? Mungkin di dalam kegiatan kita pengen istilahnya ya memulailah untuk melaksanakan kegiatan itu dan prosesnya nanti bagaimana pencairannya? Apakah lewat dari provinsi, misalkan ke provinsi dulu, baru nanti turun ke Kemenag atau nanti turun ke MGMP atau bagaimana? Alurnya apakah langsung ke kami ke MGMP atau bagaimana? Mohon arahannya dan informasinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang Sumedang, Ibu dari Sumedang. Terima kasih. Yang pertama pertanyaannya adalah tentang pengawasan, kemudian yang kedua tentang kapan cairnya ya. Silakan Pak Dede. Udah nggak sabar ya Bu, pengen cepet cair itu. Mangga Pak Dede. Road to win. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Insya Allah mesti saya juga mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kurang berkompeten. Hanya pertemuan kemarin di Zoom tanggal hari Sabtu kemarin dengan Pak Dr. Ain Rafiq diantaranya tentang beliau membahas tentang pelaporan. Pelaporan itu pastinya pelaporan ada kata Pak Dr. Ain Rafiq bahwa dari GTK pelaporan itu insya Allah tidak akan menyulitkan kelompok kerja. Artinya tidak akan dipersulit dan ada juknis tertentu nanti untuk pelaporan. Kemudian mengenai bagaimana teknik pengawasan, pastinya tidak akan lost control begitu saja. Pasti pengawasan ada, hanya untuk bentuk pengawasan dari pusat atau bagaimana, atau apakah melalui Pasda. Mungkin salah satunya pengawasannya mungkin melalui Pasda, melalui admin kabupaten kota. Bisa saja seperti itu, hanya bentuknya bagaimana kita juga belum tahu. Yang pasti kemarin kata Pak Dr. Ain Rafiq bahwa pelaporannya insya Allah tidak akan membebani kelompok kerja dan akan diupayakan dimudahkan. Tapi bukan berarti dimudahkan, kita bukan dimudahkan untuk artinya dimudahkan untuk dimudahkan dipakai oleh ketua. Ya. Bentuk pendampingannya nanti kalau misalkan atau bentuk pengawasannya oleh Pasda, Pak juga saya yakin belum mengetahui karena semua Pasda belum ada pelatihannya Ibu. Kita optimis saja. Kapan cairnya? Kalau begini saja, pasti sepertinya kalau nyebut kapan cairnya semua tidak akan bisa menjawab secara pasti. Yang jelas di timeline yang kemarin kita terima bahwa kegiatan itu diperkirakan kan Juli sampai Oktober ya. Juli sampai Oktober
pasti kalau Juli sampai Oktober cairnya tidak mungkin Desember. Amin. Anjing muncul cair bu anjing. Perlu diketahui bahwa pencairan itu karena asalnya bahwa MGP itu harus dibuatkan rekening. Ternyata kalau dibuatkan rekening oleh MGP masing-masing itu akan ribet. Nanti otomatis akan dibuatkan rekening dari pusat dan akan langsung dihubungi melalui email atau nomor kontak kepada pengurus gitu Bu ya. Jadi tenang aja. Yang sudah lolos mah tinggal ngantosan we. Antun, ini udah dibuatkan rekeningnya, tinggal hubungi Bank Anu kan gitu. Biasanya dilakukan ke bank yang terdekat dengan alamat yang terdapat dalam proposal. Terima kasih Pak. Ya, Tapi betul kita Bu. Ini kalau saya lihat, Aikan itu mah apal kan harus. kalau lihat dari timeline Bu, ya kalau lihat udah bulan Juli gitu kan, sekarang udah pertengahan Juni. Iya betul. Ini Bu kalau lihat dari timeline ya, timeline pencairan itu tanggal 1 sampai tanggal 20 Juni itu penerbitan buku bank oleh bank penyalur. Kemudian pencairan bantuan itu antara tanggal 1 sampai tanggal 20 Juli 2021 itu pencairannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama lah itu kan kalau sampai pencairan. Tapi kita kan tahapannya minimal kita tahu banknya udah bank mana itu kan istilahnya bank penyalurnya itu kan itu seperti itu Pak Bu. Terima kasih. Mamiang sareng Pak Dede gimana kalau gini ketika Untina sebagai gambaran untuk teman-teman yang sudah cair aja ya, atau yang sudah proposalnya sudah bego tapi menunggu pencairan. Nah seandainya pencairan itu agak terlambat, kemudian kegiatan mendesak karena berhubungan dengan pelaporan, bisakah bahwa kegiatan itu misalkan ditangani lah kalau misalkan ada ketua yang lumayan punya kelapangan rezeki ya. Nah kegiatan Hadir, itu kegiatan itu di counter dulu oleh ketua. Nah nanti dimasukkan ke dalam penagihan kepada pencair yang sudah cair itu bisa kan seperti itu kan itu ya. Jadi untuk pelaporan ya, cuman masalahnya ada yang ridhonya harus ada yang jelas dulu Pak itu. Nah, itu bendahara termasuk Ibu. Tackle dulu ya. Kayaknya nanti untuk laporan yang telat dengan yang tidak telat kan itu pasti sama ya deadline-nya. Kalau untuk laporan, itu. Makanya itu harus ada dana talangan, nah bendahara gitu. Dan yakin pasti bisa digetos, atau mungkin bisa disaudarakan aja ke bank, Pak. Ini udah ada bukti saya akan mendapatkan transfer, saya pinjam dulu. Pak Asep ini berarti kebanyakan memang kegiatan itu di bawah tanggal 20 Juli itu. Kalau kegiatan di bawah tanggal 20 Juli itu kemungkinan misalkan takutnya kegiatannya sudah berlangsung, uangnya belum cair itu. Makanya itu kekhawatiran itu pasti ada lah itu. Harus ditangani dulu kan gitu. Seperti misalkan gini, sekarang kita mau menghadapi kegiatan di awal semester kan, apalagi kalau misalkan mengambil yang UP wajib itu kan saya lihat dari modul itu semua UP wajib adalah kegiatan-kegiatan yang pembelajaran di awal semester itu materinya. Nah, otomatis itu harus dilaksanakan sebelum pembelajaran sebetulnya kan gitu. Nah, tetapi yang menjadi masalah juga ini dilematis juga Pasprov juga belum baru MI yang sedang mengikuti pelatihan Pasprov itu dari hari kemarin sampai seminggu ini masih berlangsung di Tangerang gitu ya. Nah, kemudian seminggu kemudian adalah MTS dan kalau saya kebetulan awal Juli baru mendapatkan pelatihan untuk Pasprov. Nah setelah Pasprov kan berlanjut ke pelatihan Pasda dulu. Nah setelah Pasda dilatih baru bergeraklah MGMP
untuk melakukan kegiatan, karena MGMP tidak mungkin akan kebingungan untuk menggunakan penggunaan dana itu kalau tidak didampingi dalam kegiatan ini oleh Pasda kan gitu. Itu yang jadi masalahnya. Baik Bapak Nah, dan makanya Ibu, Pak Ya, kita fokus ke persoalannya. ya kita fokus ke ini ke permasalahan barangkali Pak Asep hapunten ya istilahnya. Karena tadi ada yang Iya, bertanya, betul ya. makanya ini jadi kan barusan berhubungan iya. dengan penggunaan dana, Betul, Pak. betul. Jadi betul. saya bukan berarti Iya. kan saya sudah melenceng dari pembicaraan, karena nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kepastian mendapat dana itu harus merencanakan kegiatan yang sesuai dengan juknis yang diberikan nanti pelaksanaan penggunaan dana pada pelaksanaan modul yang diberikan. Nah, itu akan diberikan oleh Pasda, dan Pasda itu juga akan mengalami pelatihan oleh Pasprov kan seperti itu. Itu. Mungkin gitu ya. Ya, betul Pak Asep ya. Terima Untuk kasih pilih-pilih Abi overload. Ya. Terima kasih Kang Asep ya. Salam kenal Kang Asep, Abdi dari Kuningan Pak Asep. Ibu Road tahun masih ada Bu yang disampaikan? Udah, Sanes Pak. road to UN ya. Teto road to win ya. Iya. Oh gitu ya, dikira nama asli itu ya. Berarti nama aslinya siapa Bu? Mempersiapkan Bu Sekar. Oh iya, saya berarti Pak dari Mandua Sumedang, kebetulan ketua MGMP-nya Pak dari biologi. Oh biologi ya, betul. Mungkin saya itu dapat pertanyaan dari anggota gitu kan. Saya kan harus tahu, harus memberikan informasi kepada anggota gitu. Ya bukannya melenceng dari situ, sebenarnya kan masih ada juga kita menanyakan di program yang beda program itu kan. Cuman ya ada sedikit lah, nggak apa-apa tambahan. Tadi nggak ada yang nanya, makanya saya kasih nanya dari biar istilahnya yang mungkin nanti juga bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Jadi kita sudah ada jawaban begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Memang banyak nanti ya pertanyaan-pertanyaan itu oleh anggota dan saya persilahkan barangkali masih ada yang ingin disampaikan kepada yang lain. Dipersilahkan. Tambahan mungkin sebagai gambaran, saya sudah dapat bocoran bahwa untuk pengajuan tahap kedua dimulai tanggal 18 Juni sampai dengan 1 Juli. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, proposalnya direvisi kalau yang memang belum, kalau yang belum dibuat ya dibuat dulu kan gitu. Terima kasih. Ya betul Pak Asep, sebenarnya kami itu intinya karena memang MGMP IPA juga banyak yang tidak lolos. Ini sebenarnya bentuk kepedulian kami ya dari MGMP IPA Provinsi Jawa Barat terkait dengan teman-teman kita di kabupaten kota banyak yang tidak lolos, dan alhamdulillah ternyata direspon juga oleh kelompok kerja MGMP yang lain, termasuk ada dari beberapa provinsi lain juga alhamdulillah bisa bergabung. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga harapan saya itu ada semacam Zoom meeting lagi terkait dengan pelaporan itu di akhir, sehingga kita tidak kebingungan bagaimana cara melaporkan uang tersebut. Takutnya nanti kita itu dianggapnya tidak bisa melaporkan, akhirnya kedepannya tidak dikasih lagi. Kenapa? Karena sebenarnya program ini akan berakhir ya di tahun 2024. Ya takutnya kita ada coret hitamnya itu. Jadi intinya kita ingin memberikan pelaporan yang bagus itu seperti terbaik. Bapak Ibu dipersilakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 kurang 7 menit. Kami persilakan satu lagi penanya. Dan apabila Bapak dan Ibu masih ada yang ingin sampaikan, bisa ditanyakan di grup-grup Telegram atau grup WhatsApp IPA MGMP Provinsi Jawa Barat, dan
di Facebook juga ada silakan bisa bertanya di sana, dan masih ada silakan. Pak Eno, halo Pak Eno, kelihatannya mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyambung nih Pak. Mohon maaf ya. Saya ucapkan selamat dan sukses lah kepada kepengurusan MGMP IPA tinggal provinsi ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, dan untuk meningkatkan persatuan guru IPA se-Jawa Barat Pak ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Karena saya bergabung. Yang pertama Pak, apakah program ini tindak lanjut dari PKG yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah? Itu yang saya tanyakan, maupun di luar konteks ya Pak ya, mohon maaf nih. Jadi saya tanyakan, ini apakah tindak lanjut dari program PKG yang baru-baru sudah dilaksanakan oleh Kemenag? Terus yang keduanya, dengan adanya program ini, bagaimana ke depannya untuk guru IPA? Untuk guru IPA tingkat provinsi ini gitu Pak. Sebab kalau yang namanya kita ini otomatis manfaat yang kita dapatkan, artinya manfaat yang kita harapkan dari adanya MGMP ini. Itu saja mungkin dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada Pak Mamil, kemudian Pak